Halo semuanya, perkenalkan nama saya Aditya Asadinanti dan NPM 240420100136. Di sini saya mengunjungi Museum 10 November. Flora. Iya, Flora. Halo. Hai temanku Munai. Hai. Aku Kamu dari? Mantap. Hari ini, aku memulai perjalanan sejarah di Museum 10 November Surabaya, tempat yang menjadi saksi bisu bagaimana keberanian arek-arek Surabaya mengguncang dunia pada tahun 1945. Di tempat inilah jejak perjuangan itu tersimpan, menunggu untuk kembali diceritakan pada generasi yang ingin memahami bagaimana kemerdekaan dipertahankan dengan darah dan air mata. Di ruang pertama, aku disambut oleh ukiran nama-nama yang menjadi saksi keberanian. Setiap plakat, setiap pantulan cahaya mengisahkan tentang mereka yang pernah berdiri di garis depan. Aku juga disuguhkan suasana Surabaya saat pertempuran berkecamuk. Patung-patung ini menunjukkan wajah kota yang porak-poranda, gedung-gedung yang terbakar dan rakyat yang bergerak bersama tanpa membedakan usia ataupun latar belakang. Melihat patung-patung ini membuatku membayangkan betapa besar tekad rakyat Surabaya saat mempertahankan kota mereka. Di bagian berikutnya aku tiba di ruang diorama pertempuran Surabaya. Diorama ini menggambarkan momen-momen penting setiap pertempuran di Jembatan Merah. Bentrokan besar yang melibatkan ribuan pejuang dan rakyat biasa. Detail pada diorama ini luar biasa. Dari wajah-wajah para pejuang serta orang-orang yang terluka membuat kita seolah ikut berada di tengah pertempuran itu. Diorama ini tidak hanya memvisualisasikan sejarah, tetapi membuatnya terasa hidup. Selanjutnya, aku memasuki area koleksi senjata. Di sini tersimpan bambu runcing, senapan tua hingga perlengkapan tempur yang pernah dipakai para pejuang Surabaya. Beberapa di antaranya adalah hasil rampasan, karena banyak pejuang saat itu berjuang dengan peralatan seadanya. Melihat senjata-senjata ini, aku sadar bahwa keberanian mereka tidak datang dari kekuatan fisik, melainkan dari tekad untuk mempertahankan kemerdekaan apapun resikonya. Di salah satu ruang khusus terdapat rekaman suara Bung Tomo yang diputar secara berkala. Ketika aku mendengarkan pidatonya, suara lantang itu seakan menggema di seluruh ruangan, membawa kembali semangat perlawanan yang pernah membakar jiwa rakyat Surabaya. Pidato ini bukan sekedar kata-kata, melainkan api yang dulu menyatukan rakyat untuk bangkit dan mempertahankan tanah air hingga titik darah penghabisan. Di area terakhir tersimpan arsip-arsip berharga seperti surat kabar tua, dokumen perintah, uang, peta strategi hingga pakaian asli pejuang Surabaya. Setiap artefak menyimpan cerita baru tentang perjuangan, kehilangan, dan pengorbanan yang membentuk sejarah bangsa. Kunjungan ini membuatku semakin sadar bahwa kemerdekaan bukan hadiah, melainkan hasil perjuangan yang luar biasa. Museum 10 November bukan hanya tempat menyimpan sejarah, tetapi tempat untuk mengingat siapa kita, dari mana kita berasal, dan semangat seperti apa yang harus kita jaga. Sebagai generasi penerus bangsa, di sini jejak itu tidak hanya dilihat, tapi juga dirasakan.
kami. Bye-bye.